Katanya kan mereka tidak dapat budget dari owner ya, karena mereka katanya beda dengan manajemen klub yang lain. Nah sekarang lalu ownernya tanggung jawabnya di mana kan? Lu ada pinjol, itu di mes pasti pinjol semua. Ada DC. Kalau Teli. Iya, seremnya boleh. Boleh serem ya. Serem, segel, cuman bola nggak pernah ke gawang. Katanya kenalan lah sama Iya. Beckham sama Arklok. Iya. Jadi gua rasa dari timnas ini chemistry antara Hayet dengan Klopp khususnya karena sama-sama di tengah belum terbangun, jadi feeling gua Klopp bakal duet sama Hayet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam olahraga. Bersama gua Wasiatul Akmal. Kita kembali lagi ke Kopro Bola Sob. Oke, kita akan bedah semuanya di sepak bola Indonesia. Jeda internasional sudah mau habis nih. Ya, itu artinya Super League 2025-2026 akan kembali bergulir mulai hari Kamis akhir pekan ini. Nah, kita akan bahas nih seputar Indonesia, seputar Super League di bedah Liga Nusantara. Oke. Gua nggak sendiri, gua ditemani dua bomber gua di sini. Ada Bang Rizal Bagong ya kan, yang selalu Bang sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Rumah aman, Bang? Aman. Nggak banjir? Nggak, aman. Kalau banjir dia yang ngapung. Sama. Gampang bisa naik dia. Ada Bang Kenza. Sehat ya? Sehat. Ya kan? Sehat. Jalur aman semuanya. Ya kan? Pokoknya macet doang. Macet udah biasa. Macet udah biasa itu. Apalagi kampungnya dia nih, bukan cuma kontainer. Makanya dia gede. Sesuaikan dengan jalan nih. Sesuaikan dengan jalan, itu biasa ya, bermacam-macam biasa ya kan. Sama dompet juga macet juga kadang-kadang. Ada yang curhat. Ada yang curhat. Biasanya udah mulai menipis. Padahal masih awal bulan. Aduh. Oke. Ya biasa lah. Kita cuap-cuap dulu nih sama berdua nih. Baru tanggal 8 tapi udah tanggal tua ya rasanya. Itu dia. Cuma numpang lewat doang kan. Oke. Langsung aja nih ya. Kita tanya-tanya sama kedua bomber gua ini. Ya. Oke. Sudah berlangsung 4 pekan, bagaimana menurut kalian peta persaingan? Wah ngeri nih peta persaingan nih. Peta persaingan di liga paling seru di dunia saat ini, yakni Super League. Kepada Bang Rizal dulu Bang, gimana Bang? Petanya Bang, ya kan petanya jadi bagi-bagi nih Bang petanya. Kalau sampai pekan keempat sekarang ya, bagus sih, rame. Si rame Bang ya. Yang tadinya kita tidak menarik, ternyata bisa menunjukkan prestasi, ya kan kayak tim-tim yang promosi lah, PSIM, Persijap gitu kan bisa mukul mantan juara gitu kan. Terus Persib yang digadang-gadang sebagai mau hat-trick, ternyata agak mandek, makanya akhirnya dia sekarang nembak lagi nih menjelang penutupan pendaftaran pemain kan. Iya, ceritanya begitu kan. Ceritanya gitu, betul. Persija yang dari awal udah ready. Iya. Stabil, ya kan. Tinggal Dewa ya. Dewa yang dari awal udah tinggi, 2 pekan pertandingan, 2 pekan awal drop, mulai pekan ketiga baru lagi. Iya, 4 pekan ini menurut lu gimana sih Bang? Apa masih ada untuk di tim atau pelatih-pelatih ya, masih untuk berproses lagi ke depannya atau seperti apa nih? Ya kalau buat tim-tim yang kelas menengah, mungkin mereka masih tetap berusaha ya. Kelas menengah nih. Itu dia. Bener. Kelas menengah itu bener. Ada aja sih Bang kelas menengah. Tapi kalau bilang papan tengah, ya kita kan belum bisa. Iya, kelas menengah aja. Masih awal lah, masih prematur kita bilang papan tengah kan. Iya. Siapa tahu di pekan ke-5, ke-6 atau ke-7 dia tahu bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas. Siapa tahu kan kayak mungkin kebanggaannya Kenza kan. Iya. Persita atau dengan Hoki Caraka bisa naik ke atas kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Ya, kita nggak tahu tuh Ken. Ken, gimana Ken? Bisa dibilang persaingan selama 4 pekan awal ini tuh tidak sesuai prediksi gue ya. Karena prediksi gue Persib langsung tancap gas, Bali United tancap gas, tapi ternyata kedua tim ini malah struggling di 4 pekan pertama. Tim yang tidak diduga-duga kayak PSIM, kemudian Arema itu malah langsung
tancap gas ya. Kaget gue sebenarnya juga. Apakah pelatih masih mencari-cari skema atau game plan? Kalau menurut lu gimana? Kalau untuk kondisi tim tersebut gitu loh. Modelan Persija, Persebaya, sama PSIM, sama Arema, itu kayaknya mereka game plan-nya udah settle sih. Karena untuk tim-tim sisanya, tim kalau kata Bang Rizaldi, kelas menengah, masih harus mencari penyesuaian gitu. Dan cari formasi ya. Betul. Tapi ini kombinasi yang cocok lah gimana. Tapi ini kan ada tim yang promosi nih, ibaratnya malah tancap gas ya kan, dan mempunyai performa yang bagus nih Bang. Ya kan, kayak PSIM, kan pendapat lo? Ya, artinya PSIM itu pinter milih pelatih, karena berarti pengaruh ya? Pengaruh banget. Oke. Banget itu banget. Banget. Oke. Musim ini tuh ada lumayan banyak pelatih dari Belanda di Super League, tapi yang udah bisa langsung mencuri perhatian dari sudut pandang positif ya cuma Van Gastel. Iya. Sementara modelan Jan Olde, terus Peter Deru sama Johnny Jansen masih musim ini masih struggling. Struggling ya, oke. Siapa pemain paling menonjol nih Bang, menurut lo nih, sejauh ini hingga pekan keempat? Pemain menonjol. Ini kan nih, tunggu dulu Bang, gue tanya dulu nih. Ini kan nih perubahan aturan kan ada sekarang pemain asing berapa nih? 11 ya kan, main asing 11 nih ya kan. Nah ini menurut lo gimana sih Bang, apakah bener-bener mereka tuh menguasai gak sih gitu? Ada mencuri perhatian gak? Ada perbedaan gak gitu loh? Ya kalau menguasai ya pasti secara materi semuanya menguasai ya. Tapi balik lagi ke kebutuhan tim kan sebenarnya. Kebutuhan tim, ini kan yang main itu kalau salah 7 ya. Yang main 7, cadangan 2 gitu kan. Yang lainnya istirahat. Ya. Kalau pemain yang paling menonjol Bang? 1, bisa 1, 2, terserah lah. Menurut Bang Rizal lah. Yang menurut lu ya Bang ya, menurut lu aja ya. Yang sekarang paling menonjol ya dari Persija. Dari Persija ya. Alano, Maxwell enggak? Maxwell ya. Menonjol banget tuh ya. Itu yang sekarang naik daun lah kalau buat kita ya. Apalagi dia nih tunjang prestasi timnya bagus, tim papan atas, ya kan, tim ibu kota. Ken? Pemain paling bagus. Sebenarnya gue sepakat dengan Bang Rizal, Alano dan Maxwell. Tapi gue juga ada satu nama yang menonjol. Belum. Kita nanti musim. Francisco Rivera. Oke. Persebaya. Karena kita lihat dari musim ini Rivera tuh ya nyawanya Persebaya. Ketika Rivera mati atau nggak bisa bergerak, Persebaya bakalan susah main. Karena ketika Rivera diberi kebebasan, diberi ruang untuk berkreasi ya, mainnya bagus banget dan terbukti Persebaya menang-menang, Rivera mainnya bagus. Main lokal? Pemain lokal, hoki. Serius aja nih. Sejujurnya gue hoki. Serius ya. Gue pengen banget ngeliat hoki bersinar di Persita karena kita tahu, sorry ya nih buat fans hoki ini ibaratnya udah jadi meme di kalangan supporter bola. Nah makanya gue pengen banget berharap hoki ini bisa membungkam suara-suara miring itu dan menunjukkan Klose sebagai salah satu penyerang terbaik di Indonesia. Karena kalau kita lihat di timnas kemarin dan di Persita musim ini, hoki itu sebenarnya not bad. Dia movement-nya bagus, cara dia membagi bolanya bagus, membuka ruangnya bagus. Yang masalah di finishing. Finishing ya. Apakah nanti hoki bakal digeser jadi second striker atau gelandang serang? Ya, who knows. Tapi menurut gua dia itu lebih cocok di posisi gelandang serang atau second striker. Untuk jadi finisher masih kurang banget. Motivasi dia untuk di perpindahannya dari Sleman ke Persita ini menurut lu gimana? Motivasinya apakah dia akan menambah lagi nggak sih? Maksudnya gini loh, mungkin kan yang namanya seorang pemain kan juga bisa ada perubahan lah ya kan, perubahan nggak hanya hokinya ya. Yang lain-lain ya segi mungkin dia cocok dengan segi taktikal dari pelatihnya ya kan, mungkin dari formasinya, terusnya dari posisinya ditempatkan sama hoki ini cocok nih di situ, pokoknya tempat yang tepat lah. Lebih ke, gue sih melihatnya lebih ke ganti suasana aja ya, karena dia bisa dibilang 2-3 musim terakhir di PSS tuh berkembang, cuma nggak pesat, jadi berkembang pelan-pelan. Terus juga kemarin PSS degradasi kan, jadi ya,
Mungkin ini merasa, oh gue butuh suasana baru, tapi gue masih mau di Liga 1 nih. Iya. Persita. Iya. Sedangkan dia masih muda ya. Tuh. Terus sendiri Bang, main lokal Bang? Kalau lokal. Lu pas belakang jangan depan lagi. Kalau gue tetap main tengah. Main tengah. Kakariki Kambuaya. Iya. Karena Iya. dengan banyaknya pemain tengah di Dewa, tetap Kakariki pilihan utama. Bisa di rohnya Dewa. Rohnya Dewa dia. Kakariki ya. Dia yang mengacak semua mengatur pertandingan ya. Sepakat. Dan sekarang kayaknya udah kelihatan lebih beradaptasi ya. Kayak misalnya udah dapat ya, daripada dia pertama-tama yang cara bermainnya juga Dewa, sudah ya. lebih dewasa ya. Ya. Cara bermainnya dia. Itu kelihatan banget ya. Ricky kan juga udah ngebangun chemistry sama Egy, sama Iya. Jaja, sama Isidoro, jadi ya makin kelihatan kualitasnya. Dan ditunjang dengan pemain-pemain asing juga pasti kan lebih performanya kan lebih bagus lagi kan ke depannya kan gitu. Oke. Ini sayangnya nih baru juga Liga berjalan, salah satu kontestan sudah diterpa kabar kurang sedap. Waduh. Sampai kita syuting ini hari Senin tanggal 8 September Persis Solo terlambat gajian 2 bulan. Gimana komentarnya Bang? Nah lu kan pernah di manajemen nih Bang ya kan. Gue juga pernah merasakan sih namanya gajian. Bukan telat lagi. Sampai jual Vespa gue. Gimana Bang? Ya kalau dari manajemen biasanya kan Persis Solo ini ya. iya sekelas Persis Solo kan yang kita tahu secara finansial sebenarnya tidak bermasalah seharusnya ya. Iya. Karena di situ dengan ownernya, dengan sponsor yang besar belakang dia itu kan sebenarnya tinggal manajemen ngatur finansialnya seperti apa kan. Jadi kita nggak tahu nih ada apa di balik. Apakah belum cair invoice-nya? Iya. Nah kan kalau belum cair ya mungkin ya kan. Karena kan biasanya kan kalau kerjasama dengan sponsor atau pihak itu pembayaran itu biasanya ada termin kan. Iya. Ada termin pembayaran. Nah mungkin itu tidak cair. Tapi kan balik lagi. Persis Solo ini kan dikelola oleh sebuah perusahaan badan hukum. Ya kan artinya kalau memang ada keuntungan kan ada dividen, si owner kan memiliki keuntungan. Iya. Ya kan. Nah pada saat ini klub ini tidak memiliki masalah karena belum adanya dana yang masuk. Iya. Seharusnya kan secara ini owner yang bertanggung jawab. Betul. Ya kan. Masih talangan dulu kan? Iya, itu tetap. Karena apa? Ya balik lagi nih. Kalau seperti ini kan ya penyakitnya sepak bola Indonesia. Betul. Gaji kan. Kalau seperti ini kan nggak bagus kelihatannya. Iya. Mau dibilang industri mau sudah berkembang, industri sepak bola Indonesia berkembang, tapi kok tetap tahu dari tahun ke tahun tetap masalah gaji lagi. Lu kan pernah di manajemen nih Bang, ya kan? Dulu sama sekarang, ya kan? Dulu ya masih terukur lah ya Bang ya gajinya. Kalau sekarang kan udah MM-an nih kan. Ya kan MM-an, ya kan udah ada yang 10 M ke atas, ya kan apalagi pemain-pemain asing. Lokal pun juga kan. Kalau sekarang gajinya ada yang 3 M ya? Wah itu dia kan, itu dia. Makasih Mas. Makasih ya udah MM-an ya kan Bang. Gimana Bang? Ya, kalau sekarang perbedaannya nih Bang, nih main dulu Bang. Ya kalau bedaannya sekarang dan dulu beda pasti kelihatan lah, ya kan. Dulu kita hidup dari APBD. Ya kan? APBD sekarang kan sudah lepas APBD kan. Iya. Sudah kalau kata orang sudah profesional. Kan PT sudah ya Bang ya. Industri kan. Industri ya. Dan industri sudah berjalan. Nah kan seharusnya kan mereka bisa manage gitu, manage keuangan seperti apa. Ya contoh aja kayak Persib, ya kan. Persib dengan mendatangkan banyak pemain bintang kan otomatis ini dia naik, ya kan, nilai dia naik. Gitu. Nilainya naik nih. Nah artinya kan ya nilai jual dia terhadap sponsor terhadap apa kan juga naik. Iya. Ya kan. Nah ini untuk posisional kita nggak tahu. Kalau memang ada keterlambatan ya seharusnya dari owner atau dari ini manajemen bisa lah menutupi dulu. Jangan sampai berita ini keluar kan nggak bagus kalau nggak bagus benar. Ken, kalau menurut pendapat lu Ken nih. Berarti kan nggak hanya setahun 2 tahun ya Ken ya. Pasti kan juga harus punya manajemen tadi Bang Rizal bilang kan jangka panjang Ken. Ya kan, nah ini gimana untuk persiapan Ken menurut lo? Apakah sekarang tadi kan Bang Rizal bilang Persib nih cari kualitas pemain yang bagus sehingga ada nilai jualnya. Ya kan? Sekarang Ken. Ya mau nggak mau klub juga harus berani invest untuk bener kata Bang Rizal tadi. Datengin pemain asing yang punya nama, punya kualitas supaya bisa matok harga tinggi ke sponsor. Cuma masalahnya itu kan bukan jaminan lu berarti bisa dapat duit. Bisa aja lu invest. Tapi ternyata kegocek atau gimana. Mungkin gue rasa di sini Persis tuh lagi ada di tahap yang pertama ini yang agak kegocek ini. Maksudnya kalau dilihat dari pemain-pemain asingnya ya, Soya Momoto udah lama di Persis.
Iya. Kemudian ada Kodai Tanaka, pernah jadi top skor Liga Singapura. Terus ada Castaner, mantan Persib juga. Itu sebenarnya pemain-pemain yang lumayan berkualitas. Cuma ya balik lagi, mungkin benar Ria belum dapat duit sponsornya dari termin pertama. Oke, ini kan juga pasti kan sangat mempengaruhi nih performa tim ya Bang Rizal ya, pasti ya. Nah, lu gimana dulu, Mas masih main? Tunggu dulu, gue mau tanya dulu. Jadi tanya dulu. Dia balik lagi. Iya. Gue malah mau nanya dulu, ntar baru balik ke gue nih ya kan. Itu gue udah tunggu-tunggu sebenarnya. Gue udah pernah merasakan ya kan. Nah, performnya nih ya kan, pengamatan lu kayak nih kan. Performa sendiri kan Persis kan baru sekali menang dan sekali seri dari 4 pertandingan ya kan. Apakah ini karena non teknis atau faktor lain? Nah, di sini kan nih ada Bang Rizal, ada lu sebagai pengamat. Bang Rizal juga pernah di manajemen. Performa tim gimana sih? Apalagi tadi dengan keterlambatan gaji selama 2 bulan. Gue sih melihat kalau performa kurang bagusnya Persis ini ya lebih ke faktor teknis aja, bukan karena belum gajian. Maksudnya Persis kan juga pelatihnya baru, Peter Deru dari Belanda, ya. Baru pertama kali main di sini. Terus pemainnya juga banyak yang baru. Mereka, gua rasa sih mereka masih mencari chemistry dan mencari kombinasi terbaiknya. Jadi ya, makanya kemarin sempat menang sekali kan, terus kalah di Manahan lawan Persija, itu masih belum dapat kliknya gimana. Ke situ aja sih, bukan perkara belum gajian. Terus lagi ya banyak juga faktor, tambah lagi untuk dari manajemen nggak gajian Bang 2 bulan. Kan ini kan sensitif banget nih Bang ya. Sensitif banget. Yang namanya pemain kan biasalah gue ngalamin lah itu kan, nanya sini nanya lu udah gajian ya, lu udah gini kan ya kan main. Tapi kan juga kembali lagi pemain itu punya punya tanggung jawab ya kan di tim. Iya punya tanggungan gitu loh, nggak hanya di keluarga tapi di tim juga ya Bang ya. Bang, ngatasin gimana sih Bang dari manajemen Bang biasanya kayak gitu? Ya kalau kita biasanya harus cari minimal ya dan talangan dulu lah kan. Ya dan talangan itu kan bisa dari owner atau dari dana pinjaman gitu kan. Pinjol ya. Oh, kalau dulu belum ada pinjol. Kalau pinjol ada dulu. Kalau pinjol enak banget. Kalau dulu ada pinjol itu di mes pasti pinjol semua. Ada DC. Ya, artinya ya tetap yang harus berusaha sebenarnya manajemen lah, ya kan. Tapi terbalik lagi nih yang informasi dari mana, dari Persis kan yang kita baca di keterangannya kan. Keterangannya. Artinya kan mereka tidak dapat budget dari owner ya, karena mereka kadang beda dengan manajemen klub yang lain. Nah sekarang lalu ownernya tanggung jawabnya di mana kan? Oke. Itu. Iya. Repot juga ya Bang ya kalau menyerahkan dengan satu owners ya, berarti kan juga luar biasa nih owners ini memberikan anggaran ini kan masih besar kan dia sendiri. Ya sekarang lo hitung aja, kita bisa hitung aja anggaran rata-rata berapa sih kebutuhan tim Liga Pro di Indonesia kan. Gaji pemain dengan satu orang minimal rata-rata 2 miliar ya. Iya kan? Ada selentingan katanya budget rata-rata tim Super League ini per musim 50M. 50M hanya kontrak. Nggak tahu. Nah, sekarang kalau udah semuanya atau cuma kontrak main doang? Kalau hitungan gue pribadi sih ya, angka segitu mungkin hanya kontrak. Ya kan? Kan kita bicara lagi biaya operasional. Operasional. Ya, itu yang besar loh, biaya pertandingan home. Biaya pertandingan home. Betul. Biaya pertandingan away. Nah, sekarang untung lah kita di Liga 1 nggak ada tim Papua. Ada sih, tapi main di Jogja. Dulu kita main di Persipura. Iya. Ya, main di Persipura, main di Wamena. Jauh lagi, belum hotel, tiket pesawat ya Bang ya kan. Gitu kan. Artinya kos biaya pasti tinggi gitu kan. Nah, itu yang berat sebenarnya dari pengelolaan klub itu. Oke. Gitu. Nah, biasanya nih kalau sudah melewati 3 atau 4 pertandingan, biasanya ada pengumuman pelatih yang pergi, ya kan? Pelatih itu pergi dan ada yang datang. Iya. Ya kan? Ngeri juga nih kalau mungkin meninggalkan klub itu emang sih resiko ya Bang ya. Ya kan? Entah dipecat atau resign ya kan. Pertanyaannya nih, siapa prediksi kalian yang bakal angkat koper pertama nih? Ngeri banget nih pertanyaannya nih. Ya kan, yang angkat koper pertama. Karena gua netralin dulu karena nih tim-tim ini kan juga kan ya kadang gini, mereka kalah, besok juga bisa menang, bisa juga seri ya kan. Apakah itu menjadi catatan tersendiri untuk manajemen memecat pelatih? Ada 3 nama sih yang gua rasa ada di ujung tanduk ya saat ini ya. Pertama Peter Deru. Walaupun tadi gua bilang dia mungkin masih nyari chemistry segala macam, tapi tetap kita butuh hasil gimana pun caranya. Yang kedua Carlos Peña di Persita,
Yang ketiga Rivaldo Alves di PSBS karena yang dia itu tadi gue udah jelasin alasannya. Untuk Pena dan Rivaldo ini mereka tuh bukan sosok baru di bola Indonesia. Pena musim lalu di Persija, sementara Rivaldo udah malang melintang lah di Indonesia. Dan seharusnya mereka nggak bisa menjadikan masalah adaptasi, nggak bisa berlindung di balik kesulitan adaptasi karena ya mereka udah lama di Indonesia, mereka udah paham iklim sepak bola di sini gimana, dan mereka juga punya catatan yang nggak jelek-jelek amat lah di sini. Jadi ya kenapa nih dua pelatih bisa dibilang pelatih yang lumayan berkualitas tapi masih struggling, kita nggak tahu di balik layarnya gimana. Gue bisa dengan pede bilang kalau dalam 2 pertandingan ke depan PSBS dan Persita akan menang, salah satu pasti ada yang ganti pelatih. Ganti pelatih ya, oke. Bang, di manajemen itu kan baca kan ganti pelatih itu kan maksudnya nggak apakah menjadi solusi atau udah kalah 2 kali atau kalah sekali lu ganti, apakah secepat itu Bang kalau menurut lu di manajemen gitu Bang? Apa masih ada solusi lagi ya kan, duduk bareng lagi, tabayun lagi, menurut lu gimana tuh Bang? Ya kalau buat proses pergantian pelatih harus dibicarakan ya sama pelatih itu sendiri karena apa? Sejak awal pelatih itu datang ke klub kan mereka sudah punya kontrak. Sudah punya kontrak, betul. Ya, artinya mereka punya kontrak dan kalau ada pemutusan di pengajuan, perjanjian seperti apa, kewajiban klub seperti apa. Nah ini dia Bang, ini dia. Iya. Ada juga beberapa tim yang bahasanya tuh bukan mengganti pelatih, tapi mengistirahatkan. Mengistirahatkan pelatih ya. Tetap digaji, tapi lo nggak ngelatih lagi. Tapi jalani ya. Gue tadi pakat nih Bang Rijal bilang kemarin Bang, gue ngalamin sedikit Bang ya. Yang gue lihat ya kayak kemarin ada pelatih tuh akhirnya pelatih menjadi dirtek ya kan. Terusnya juga pelatih mungkin masih ada kontrak kayak Bang Rijal tapi artinya tetap kan ada pengeluaran tambahan akhirnya buat nge-hire pelatih baru lagi kan. Buat meng-hire pelatih baru lagi, terus mereka juga harus penyesuaian lagi kan. Tetap itu harus dipertimbangkan lah. Kalau kita ada posisi di klub, pasti manajemen kita harus berpikir kan, berhitung. Nggak sembarangan juga ya Bang dari perjanjian itu untuk memutuskan pelatih kan, berarti kan? Apalagi kita pelatih asing kan. Iya. Pelatih asing itu kan larinya bukan hanya di federasi kita. Betul. Itu bisa berimpact ke FIFA. Ke FIFA, permintaan kalau banyak. Itu lapor ke FIFA bahwa dia diputus tengah jalan dan kontraknya tidak diselesaikan. Betul ya kan, apalagi permintaan banyak ya kan, terusnya perjanjian yang udah pasti lihat banyak itu mau direvisi, ini gue minta ini pasti banyak banget lah cekoneknya ya kan, sepakat gitu Bang. Ken, pelatih ini menurut lu gimana Ken? Apa harus cepet-cepet angkat koper? Apa juga nggak secepat itu gitu loh dari manajemen sendiri? Gue sih berharapnya pelatih yang gue sebut tadi ya, Bernardo, Pena sama Rivaldo kan ke hadapan manajemen, gue ini masih pelatih yang tepat untuk tim ini. Jadi gue berharap mereka bertiga ini ya, minimal gak kalah deh di pekan kelima ini, terus di pekan ke-6 bisa menang. Jadi ya itu gue berharapnya di situ. Ya masih ada pembuktian lah ya kan, karena juga kan yang namanya pelatih kan, oh iya besok kita menang, pas main di kandang kita nggak tahu bisa kalah, kita main di luar kandang bisa menang lagi. Nah ini kan juga jadi bahan penilaian sendiri Bang ya untuk manajemen ya. Untuk masa depan si pelatihnya juga maksudnya kalau CV lu bagus nih, tangan tim gede. Tapi ya dengan catatan dipecat ya. Berarti orang-orang di luar sana atau mungkin klub di masa depan nanti nanya, lo kenapa dipecat mulu? Jadi portofolionya jelek ya. Oke. Ya kan, masalah pelatih kita stop dulu, kita ngopi dulu biar nggak oleng ya. Mau habis. Kopi uang mas ya, biar kita ngoleng, mantap kopinya. Dan kalau kita untuk biar nggak dehidrasi, biar semangat terus, ada Aku FIFA ya, dan juga di sini ada Kaf, ya, ada lotion ya, sabun, ada pembersih muka, ada roll, ada parfum ya, mantap semua ini ya, bisa kita manfaatkan kalau kita sering pada main fun football ini. Oke. Ya, luar biasa kita udah bedah semuanya tadi dari pemain, pelatih, kondisi tim. Ya. Selanjutnya kita akan bahas preview nih pertandingan pekan kelima Super League 2025-2026. Ada Semen Padang versus PSBS Biak di Haji Agus Salim. Prediksinya, Ken? Secara subjektif, gue pengen PSBS yang menang. Subjektif, ya. PSBS menang di kandang Semen Padang. Ya. Oke. Tapi secara objektif,
Kayaknya Semen Padang yang menang. Bang, pentingnya untuk PSBS Biak Bang main di Semen Padang. Ya penting karena buat menunjukkan mereka lah menambah kepercayaan diri ya. Buat pelatih apalagi tadi yang Kenji bilang waktunya di Valdo untuk menunjukkan kualitas dia. Kan dia sudah lama ya main di Indonesia, artinya sudah tahu lah. Udah tahu paham, medan. Udah paham struktur. Kalau semua. udah bisa bahasa Indonesia juga deh. Oh udah. Kan? Udah. Iya. Karena udah lama di Kediri, udah lama di ini. Oke. Iya, enggak. Untuk yang tadi Semen Padang lawan Biak nggak menutup kemungkinan Biak bisa. Biasa ya. Karena secara tim kemarin kita lihat tandingannya sebenarnya bagus. Iya kan? Ya entah cuman memang ya itulah mungkin waktu yang bicara. Waktu yang bicara, ngeri bener waktu yang bicara cuy, ya kan lihat pada rumput yang bergoyang. Wow, oke, Persita Tangerang versus PSM Makassar di Indomilk Arena. Stiker revisi. Tangerang, revisi. Bukan di Indomilk Arena mainnya. Di mana? Kemungkinan di Banten. Di Banten ya, di Banten Internasional. Stadium Internasional. Kandangnya Dewa. Udah fix ya. Oke, udah revisi nih sama Bang Kenza nih. Prediksinya. Gimana Bang? Bang Rizal, mainnya di, nah ini kan nih nggak main di publik nih Bang nih, malah main di, ya apakah suasananya Bang gimana sikonnya? Ada Kalau perubahan? berharap sih Persita bisa menunjukkan prestasinya ya. Apalagi main home. Ya kan depannya publik sendiri. Tapi lawan PSM yang dikenal Ya. juga. Itu dia. Ya kan. Ewako. Yang punya fighting spiritnya kan nggak mau kalah. Biasa. Dan banyak juga dia banyak dapat poin juga di luar. Ya. Nggak mudah buat Persita Nggak mudah. Oke, Ken, PSM sendiri, Pen. PSM ini juga bisa dibilang PSM Makassar. PSM. PSM ini Iya, silakan. agak sedikit mengecewakan karena di 3 pekan pembuka ini imbang mulu. Imbangnya juga satu sama semua. Satu sama. Gue merasa sih di pertandingan ini PSM juga masih akan imbang sih. Ada apa ya? Ada apa nih ya? Tapi dengan di support dengan biasa kan pemain-pemain asing ini kan yang menjadi support mereka kan, pengaruh nggak sih untuk PSM selama pekan keempat ini? Kemarin sih gue lihat pemain asingnya PSM itu masih beberapa yang baru ya, masih belum ngejel banget sama PSM-nya. Dan kalau nggak salah back sayap andalannya Victor Luis itu lagi cedera, jadi mungkin nggak main lawan Persita. Dan ini juga jadi salah satu faktor kenapa gue bisa pede bilang seri ya prediksinya. Oke, ya kan. Oke, lanjut lagi ke Madura United versus Bayangkara. Nah, ini mana? Ya, Madura ini Pak Rizal di Gelora Ratu Pamalingan. Kalau ngeliat Madura terakhir kemarin ya. Main bagus. Tapi strikernya nggak mantep. Balotelli. Iya, seremnya boleh. Boleh serem ya. Serem, striker cuman bola nggak pernah ke gawang. Boleh ke Matau udah nggak pernah ke gawang. Pindahin kali gawang. Buat Madura, buat perhatian nih Bayangkara juga bagus. Draw lah. Oke, kemarin gue juga baru ngeliat juga Bayangkara kemarin internal match di Madia juga mereka juga benar-benar mempersiapkan tim dengan baik ya. Kemarin gue lihat dari pemain asingnya semuanya. Tapi kemarin nggak ada Ferrari timnas ya kalau nggak salah ya. Ferrari siapa lagi tuh yang timnasnya? Itu Zumafo. Timnas U40. Frankie ya? Frankie Misa ya di timnas juga kemarin mereka nggak hadir tuh. Kemarin ada internal match. Oke, untuk tadi apa? Madura lawan Bayangkara sendiri, Ken. Bayangkara setelah kemarin di 3 pertandingan agak-agak kurang, akhirnya kemarin bisa menang lawan Persis Solo. Tapi ya balik lagi, lawannya Persis Solo bukan tim yang gimana juga. Dan ini mereka melawan Madura yang udah mulai ngejauh, udah mulai bagus mainnya. Jadi feeling gue Madura bakal menang. Madura bakal menang ya, bisa dapat poin lah di kandang ya. Tuh Bang tuh, Balotelli berarti pembuktian ya. Gue nemen di sini. Hat-trick ya kan. Setengah gol aja susah gimana. Tapi kita doain ya kan, mudah-mudahan bisa banyak menyumbangkan gol ya kan. Ya, siapa tuh untuk para lu Bang untuk lawan Bayangkara ini punya perform yang bagus lah ya kan. Bayangkara. Oke. Lalu terdapat super big match ya, antara Persib versus Persebaya Surabaya main di Gelora Bandung Lautan Api. Nah, kita coba bahas nih lebih banyak lagi komentarnya Bang Kenza untuk Persib versus Persebaya Surabaya. Ini agak
tricky ya karena Persib hitungannya tricky. Oke. Persib hitungannya tuh udah 3 minggu nggak main karena pertandingan di pekan mereka tuh ditunda. Persebaya kalau nggak salah juga sama ya kemarin ditunda kan. Ditunda. Ini dua tim yang bisa dibilang kalau bahasa kerennya tuh agak-agak rusty karena ya mereka udah lama nggak main jadi latihan doang. Ada beberapa pemain juga yang dipanggil ke timnas. Ini bakalan seru tapi bukan high quality match. Karena kedua tim ini ya agak rusty. Nah ini mereka ini kan bisa taruhlah menunjukkan kelasnya ya, kualitasnya juga ya Bang Rizal ya. Di sini nih antara Persib sama Persebaya. Ini dua tim perserikatan legend. Nah, menurut lu Bang? Ya kembali lagi lah. Laga El Clasico lah. El Clasico ini ya. Persib Persebaya itu udah pasti rame lah. Gitu kan. Untuk Persebaya pede nggak sih Bang? Kalau buat sekarang saya kira lebih pede Persebaya karena beberapa pemain Persib ya lagi panggil timnas kan. Panggil timnas ya kan. Ya Persebaya ada lebih lengkap. Ya kan? Lebih lengkap lagi hanya ya. Beberapa pemain hanya boleh katakan Tony Firmansyah lah yang timnas. Hernando. Hernando ya. Ya. Key player sendiri menurut lo di Persib? Tunggu dulu, jangan dulu, gue lupa deh. Karena ada mau datang nih kan, laga ini kemungkinan berpeluang jadi debut. Ya kan, pertama buat sang profesor Tom Hay. Akankah Profesor Baga jadi pembeda jika diturunkan? Kalau menurut gue sebagai pernah menjadi main nih ya kan, pernah menjadi main dan jadi pelatih ini sekarang ini kadang ada yang pemain baru datang bisa jadi langsung starting line up, juga ada bisa dicadangkan dulu ya Bang ya. Bagaimana dia bisa melihat performa tim atau skema tim? Menurut itu Ken? Menurut gue Haye bakal langsung jadi starter karena walaupun kondisi dia ibaratnya belum 100% lah, tapi di timnas kemarin dia udah sempat main dan udah mulai ibaratnya kenalan lah sama Beckham sama Akpok. Jadi gue rasa dari timnas ini chemistry antara Haye dengan Klopp khususnya karena sama-sama di tengah belum terbangun, jadi feeling gue Klopp bakal duet sama Haye. Udah nggak asing lah ibaratnya. Haye udah ngeliat di Persib, udah ngeliat teman-temannya juga udah pernah main di timnas sebelumnya kan, udah biasa lah ya kan. Tuh, lu sendiri Bang, untuk Tom Hay Bang. Tom Hay. Emang dia bisa main? Nah itu dia kan tadi gue bilang kan bisa dia di debut pertamanya dia jadi starting line up, bisa juga di cadangan dulu, dicadangin ya. Ini kan strategi pelatih biasanya gitu loh kan. Pembuktian dia sendiri menurut lu gimana Bang? Bisa kejadian, bisa main, tapi bisa jadi. Kuping sih nggak main dulu, karena kan dia baru tanggal berapa dia lawan besok main lawan Lebanon. Kita sudah beres tapi semuanya ya. Semuanya udah pakai kitas. Udah pakai kitas ya. Oh iya naturalisasi. Kan paspor Indonesia. Iya paspor Indonesia. Dia kan langsung main. Lupa gue. Artinya tapi kan dia abis main nih besok nih lawan Lebanon, ya kan. Haye, Maklok, gitu kan. Ini tinggal lihat kondisi dia aja buat pertandingan besok apakah fresh apa enggak. Karena usia nggak bisa dibohongin kan. Usia nggak bisa dibohongin betul, ya kan. Tadi ya gue sepakat juga lu kan dengan adanya di situ ada siapa, Mark, ada Beckham ya kan. Mungkin menjadi support lah buat Tommy sendiri ya. Ya kalau secara tim iya, support pasti. Siapa tahu dari sekarang Beckham udah ngajarin Haye ngomong Sunda gimana. Minta satu kamar lagi kan. Bisa aja. Nah, untuk Beckham nih kabar baik lain adalah Beckham Putra sudah bisa diturunkan. Melihat penampilannya di timnas kemarin, bakal seperti apa pengaruh nanti di tim nih di Persib lawan Persebaya? Bakal seperti berpengaruh sih. Karena kita lihat kemarin Beckham tuh pas lawan Taiwan, lawan Macau ya. Nggak sering megang bola, tapi ketika megang bola efektif. Kalau jadi sesuatu. Betul. Persib ibaratnya dia itu main-mainnya, jadi untuk bola bisa sampai ke depan pasti lewat Beckham. Akan makin terlihat jelas pengaruhnya di pertandingan Persebaya nanti. Oke, lu sendiri Bang, Beckham Bang, ya kan? Beckham makin bagus. Makin bagus ya. Apalagi setelah tambah pengalaman sekarang ya di timnas. Iya. Timnas jadi percaya diri dia buat main di klub juga. Iya, betul Bang, benar. Lebih sangat luar biasa. Dengan dia dimasuk timnas ya, kita juga sangat mengharapkan ya Beckham bisa di timnas. Terus konsisten ya, tidak hanya di Persib tapi di timnas juga konsisten ya kan. Bisa mengangkat timnas, gue sepakat Bang gitu loh. Performa Beckham apalagi ntar ke Persib lebih percaya diri lagi kan. Percaya diri lagi. Oke. Dan undang lagi Maklok, Tom Hay udah satu setelan. Udah setelan ya kan, setelan atas bawah ya kan semuanya. Ya kan sekarang kan kemarin di belakang timnas
Jordi Amat sama Rizky Ridho udah apa lagi? Karena udah biasa main bareng nih klub kan. Bener, nggak ada habisnya kalau kita bahas Persib sih ya kan. Pokoknya nggak ada habisnya. Nanti kita kesana ke Lembang bang, tenang aja. Lembang Ciledug. Beli itu dong pisang. Oke, kita beralih sekarang ke Arema FC versus Dewa United di Kanjuruhan Malang. Prediksinya Ken? Arema menang. Oke, karena Arema menang. Arema menang ya karena mereka udah dapat kombinasi terbaiknya. Bagi Dalberto baru 4 pertandingan dia udah bikin 6 gol. Sementara Dewa masih mencari-cari. Udah gacor lah ya ini ya. Udah gacor banget ya. Dewa masih mencari kombinasi terbaiknya di mana. Gimana caranya maksimalin Struik, Kambuaya, Lili. Jadi dari gua masih Arema yang menang. Nah, lu bang, lu sendiri bang. Dewa yang menang. Wah ini gue demen, tadi gue baru bahas. So tadi ada kakak Ricky sudah dibahas ya kan. Ya. Kakak Ricky. Dewa menang. Dewa menang. Ya, karena kan? Arema sudah berapa poin kan? Ya. Oke. Sekarang Berarti yang haus ini Dewa atau Arema? Dewa lah yang Dewa haus ya bang. harus. Yang harus ya dan haus ya kan. Hausnya nih Dewa nih harus ada pembuktian ya kan. Berapa satu match sih kalau paling? Itu dia ya kan. Latih nih bener kan ya kan. Kakak Ricky latih ya kan. Abang kita ini ya kan. Oke berarti Bang Rizal Dewa. Kenza Arema. Oke, bakal ada derby Jateng, Persis Solo versus Persijap Jepara di Stadion Manahan. Nah, ini nih derby Jateng nih Persis Solo. Tadi kan udah kita bahas Solo sebelumnya nih. Ya kan, mengenai yang lain-lain mudah-mudahan kita doakan semakin baik lah ya. Kondisi semoganya makin baik ya kan. Gaji cepat dibayar ya kan. Pemainnya juga bisa semangat lah latihannya ya kan. Bisa sliding-slidingan tuh Bang kalau gitu. Juga gaji. Oke, Bang Rizal, Persis Solo Bang. Solo. Main di Manahan nih Bang nih. Solo. Ya. Solo Bang Solo ya? menang. Solo menang? Ya. Serius sih Bang Solo menang? Serius. Enggak ada faktor lain enggak ada? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Pemain fokus. Justru ini manajemen akan menunjukkan bahwa di tengah denda masalah. Iya, pelik lagi gini ya. Pelik. Klub tetap bisa berprestasi. Oke. Gaji ditunda, bonus dikencengin kan. Iya bener. Iya juga sih, bener banyak kayak gitu, iya ya. Bener. Pernah ngalamin kayak gitu? Iya bener, gue juga pernah ngalamin kayak gitu juga. Iya, bonus bener juga ya Bang ya. Gaji belakangan aja dibayar, bonus penting cash. Bonus penting cash ya kan, bonus penting ya. Bonus cash ya Bang ya. Iya ya bener juga. Bonus kadang ditunda, gaji ditunda nggak apa-apa, bonus di depan. Tuh kan ada aja kan dia nakalnya kan bener di manajemen. Bener sih, gue ngalamin kayak gitu juga ya kan. Terus balik ya kayak tadi lawan apa? Jepara ya. Ya kan melihat kondisi Persis yang masih belum padu, terus juga mungkin pemainnya bisa demotivasi karena pergajian. Ya, ini kesempatan emas buat Persija. Pede Jepara. Untuk menang. Pede ya. Pede ya perform nih ya Jepara ya. Oke. Iya. Oke, lalu ada duel. Dua tim belum terkalahkan nih. PSIM versus Borneo FC main di Jogja. Pasti dibantu nih mainnya nih. Ya kan, Sultan Agung. Ya, prediksinya. Terakhir ini juga nggak kalah seru nanti nih. Oke, PSIM. Ken, lawan Borneo. Serius lawan Borneo. Borneo lagi bagus. Ya tapi kan biasanya punya motivasi lah lawan tim besar sekelas Borneo lah, dari tim Kalimantan. Borneo bukan tim kancangan yang bisa kalah lu, bukan tim yang begitu. Borneo lagi ada di puncak performa. Terus juga pelatihnya juga Fabio Lefunde sudah lama di Indonesia, udah kenal dengan pengalaman dengan cara main Indonesia. Sementara Van Gastel walaupun bagus tapi masih sedikit ngeraba-raba Indonesia. Ya Borneo menang. Oke, Bang, lu Bang. Borneo menang. Borneo menang Bang di Bantul di kandang PSIM. Ya kalau ini duel kerah ya. Kalau orang bilang main kerah atas nih. Kerah atas ya. Iya kan? Main kerah atas. Ya. Kerah ini bukan kerah baju ya. Kerah baju. Kerah atas. Ya. Tapi ini bisa draw. Bisa draw ya. Lu ambil draw aja ya. Ambil draw. Oke, draw. Karena di satu sisi PSIM lagi tinggi. Ya. Borneo juga lagi bagus. Ya kan, pemain asing bagus. Gitu. Ini belum masih terakhir nih. Persija versus Bali United nih. Gak kalah serunya. Big match juga sih sebenarnya ini. Komentar lu Ken. Pengennya sih Persija menang ya. Pengen Persija menang. Tapi melihat Bali juga walaupun masih belum padu 100%. Iya. Bali juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Pemain-pemainnya bagus. Ada Popel, kemudian ada
macam itu bisa menjadi ancaman ketika Bali dianggap sebelah mata. Oke. Bali sendiri Bang Rizal, ya kan? Apakah dia ya kemarin Bali main terakhir? Bali main terakhir di luar ya? Menang ya kan betul ya? Di luar. Kalau salah menang deh dia. Nah, Bali sendiri gimana Bang melawan Persija ini? Ya, curi poin nggak? Gue bisa curi poin 1. Oke, ya kan? Ya artinya menang lawan Persija di kandang berat ya. Gitu. Oke. Tapi dengan materi Bali yang bagus, tadi akhirnya menang lawan Madura. Main di Bali kan? Iya. Ya. Oke, yang pasti kan jelas Persija diunggulkan nih. Tapi juga jangan jumawa lawan Bali, Bang. Ya. Ya kan? Komentar lu, Bang. Jangan jumawa, terusnya lagi kan takutnya kan ya apa ya? Persija ini lagi konsisten lah, ya kan? Ya. Lagi digadang-gadang. Ya kan? Persija sendiri jangan remeh berarti, Bang ya? Enggak, kalau Persija sih udah yakin PD dengan PD-nya ya. Dengan hasil 4 pekan tandingan kemarin dengan poin dia klasmen di atas. PD dia. PD ya dia. Oke. Bali United juga nggak bawa rekorder terbaik nih ke GIS karena Joao Ferrari back andalan mereka pasti nggak main karena skor kartu merah. Skor kartu merah. Oh ya kemarin. Iya. Apa yang perlu diwaspadai Persija dari Bali United nih? Berarti nih main di kandang nih Persija nih, ya kan? Tetap kan pasti kan juga kan Bali kan jadi apa ya? Jadi harus nih Bali nih tim ini bukan tim sembarangan gitu loh, ya kan? Harus diwaspadai juga. Bisa juga tadi Bali menang lawan Persija kan bisa. Jadi kan kita nggak tahu performnya, Ken. Kunci Persija untuk bisa menang lawan Bali, mereka harus bisa mematikan Tisman Hopel dan Mustafik, gue lupa nama depannya siapa. Pokoknya Mustafik. Ketika 2 pemain itu mati, dan ini tugasnya, gue sih berharapnya Alan Cardoso dan Van Basten Sosa bisa menjalankan tugas ini ya. Ketika Mustafik dan Hopel dimatikan, baru Persija bisa pede lah menang lawan Bali. Karena kita tahu Hopel ini bukan pemain sembarangan. Dari alumni walaupun kasta ketiganya Bundesliga ya, tapi di sini bisa langsung nyetel dan langsung main bagus. Dan ya kalau dibiarin bebas aja bahaya. Makanya harus dimatiin supaya Persija bisa menang. Oke, prediksi ya Bang? Persija menang. Ya. Oke, Ken. Sekarang nih gue bilang Persija menang. Apa ini kita prediksi Persija menang, ya kan? Oke, kita kembali lagi nih. Ini pekan keempat nih, ya kan? Udah beda nih, pasti udah ngelewatin 3 nih. Udah masuk ke pekan keempat, Ken. Sedikit aja. Kelima. Apakah masih konsisten sih Ken menurut lo? Yang pernah lo lihat mungkin nggak sekarang ya, yang lalu-lalu lah. Sedikit singkat aja Ken. Kalau masih masuk di pekan kelima sih harusnya masih gacor ya. Mungkin baru kelihatan agak habis bensinnya ketika pekannya udah 2 digit. Oke. Baru kelihatan di situ. Oke, Bang, menurut lo Bang, singkat Bang. Masih konsisten karena baru berjalan kan. Faktor lain nggak ada? Faktor lainnya tadi Persis Solo. Hanya itu aja. Iya, baru itu aja ya Bang ya. Klub lain memang sebenarnya ada juga tertunda, tapi tidak teriak. Kita nggak tahu. Oke, ya kan. Tapi kalau Persis kita salut. Oke, jadi komentarnya di pekan ke-5 ya dari Bang Rizal Bagong sama Bang Kenza masih konsisten. Ya. Jadi kita doain dari faktor-faktor lain juga mungkin Persis Solo nanti bisa ya terrealisasi Bang ya. Dari gajinya ya dan tim-tim lain juga nggak ada keterlambatan gaji. Kita doain. Nggak apa-apa yang penting bonus lancar. Tadi udah dikasih udah dikasih kisi-kisinya ya kan. Tahu sendiri. Oke, kita udah bedah semuanya di Indonesia Super League 2025-2026. Kita tutup semuanya. Salam olahraga, salam sehat ya. Makasih banyak Bang Rizal. Siap. Bang Rizal Bagong, terima kasih banyak Bang Kenza. Sehat selalu untuk kita, salam sehat, salam olahraga, salam sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.